Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa aftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngaji kita di kitab Safinatun Najah ini. Kita kemarin terakhir sampai pada syarat-syarat membaca Al-Fatihah, dan sekarang adalah hal-hal yang masih mencangkut tentang syarat Al-Fatihah, namun lebih spesifik lagi. Lebih spesifiknya ke arah tasydid yang ada pada Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mengapa kok musannif kitab mendetilkan mengenai tentang tasydid yang ada pada Al-Fatihah? Hanya saja yang bisa kita indra dari pernyataan beliau sebelumnya, bahwasanya ketika seseorang itu tidak mampu untuk mengucapkan Al-Fatihah secara sempurna, mungkin karena dia baru masuk Islam, atau dia itu baru belajar keislamannya, sehingga dia tidak mampu untuk mengucapkan Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka dia boleh mendatangkan kata yang semisal dengan Al-Fatihah. Afwan, dia boleh mendatangkan ayat yang lain di dalam Al-Quranul Karim yang dia mampu untuk membacanya dengan sempurna, dalam arti dengan tartil dan memperhatikan segala jenis huruf dan juga sifat-sifat hurufnya. Sebanyak apa ya? Sebanyak dia mampu. Kalau misalkan dia nggak mampu untuk mengucapkan atau nggak hafal ayat-ayat selain Al-Fatihah, dan ayat-ayat yang lain juga tidak hafal, dia boleh mendatangkan zikir yang semisal dengan Al-Fatihah. Yaitu maksudnya adalah zikir yang jumlah kalimatnya, jumlah katanya, termasuk juga jumlah hurufnya, itu sesuai dengan jumlah yang ada pada Al-Fatihah itu sendiri. Kemarin kita coba contohkan seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu adalah kata-kata ataupun zikir yang bisa kita gunakan. Dan kita mengucapkan kata itu sebanyak jumlah kata, huruf, dan juga kata yang ada pada Al-Fatihah. Itu dengan syarat ketika seseorang tersebut tidak mampu mengucapkan Al-Fatihah. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Dan di sini, seolah-olah musannif kitab ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya, jangan dilihat dari sisi gambarnya, atau dari sisi wujudnya, dari sisi tulisannya. Akan tetapi, dari sisi tulisan tersebut itu ada dua huruf yang terwujud dalam satu tulisan, atau yang terwujud dalam satu huruf. Yaitu apa? Yaitu adalah tasydid. Tasydid kita ketahui adalah ungkapan dari satu huruf sukun ditambah dengan satu huruf yang dia itu berharokat. Nah, kebetulan dua huruf ini adalah dua huruf yang sejenis. Artinya, sin yang bersukun ketemu sin yang berharokat. Dan orang Arab itu biasa untuk menggabungkan kedua huruf yang sama, meskipun satunya tidak berharokat dalam arti sukun, yang satunya adalah berharokat. Ketika digabungkan, itu boleh ditandai atau wujudnya boleh diwakilkan dengan tasydid. Dan tasydid itu di situ terhimpun dua huruf di dalamnya. Maka bab ini seolah-olah ingin menjelaskan bahwasanya jangan sampai kalian itu keliru, wahai orang-orang yang baru belajar fikih, bahwasanya tasydid itu ada dua huruf. Kalian harus memperhatikan apa huruf-huruf tersebut. Dan di
dalam Al-Fatihah sendiri ada 14 tasydid yang harus kalian ketahui. Nah, ini berikut ini adalah penjelasannya. Faslun tasdidul fatihati arba'a asyarata. Ada 14 tasdid yang ada dalam Al-Fatihah. Ini saya baca aja, karena ini nggak terlalu menjelaskan secara rinci. Bismillahi. Bismillahi, di sini tasdidnya ada di lam yang kedua. Bismillahi. Terus ar-Rahmani. Itu fauqoram. Fauqoram. Fauqorro. Maksudnya adalah ro. Di tasdidnya itu ada di dalam ro yang berharokat fathah. Ar-Rahimi. Juga di atas ro juga. Alhamdulillahi. Fauqa lamil jalalah. Di lillahnya. Rabb bil alamin. Di baknya. Terus Ar-Rahman, fauqa ro di atas ro. Ar-Rahim, fauqa ro lagi. Maliki yaumiddin, di dalnya itu. Iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, fauqal ya. Wa iyyaka nasta'in, fauqal ya. Ihdinas sirat, pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi fauqalam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, mungkin yang harus sering diperhatikan kita sebagai makmum itu ketika di waladdallin ini. Karena saya menjumpai dan bahkan sering menjumpai imam itu ini kan mat aritlis, bukan mat aritlis sukun. Astagfirullahaladzim, saya lupa nama matnya. Tadi ingat kok. Bukan mat aritlis sukun. Ada yang ingat mat apa? Mat yang ketika ketemu alam agama. Tasdid. Sebentar. Ininya ada mat lah. Mat lazim kilmi musakol. Oke, baik. Mat lazim kilmi musakol. Baik. Nah, di mat ini kan mengharuskan kita itu nyangkutin dulu, menyangkutkan dotnya itu kepada lam. Jadi waladdallin. Jadi disangkutkan dulu dotnya kepada lam. Nah, kebanyakan kita itu kayak hampir melupakan menyangkut untuk menyangkutkan dot kepada lamnya. Jadi waladdallin. Nah, itu adalah hal yang salah. Dan salahnya itu fatal. Kenapa? Karena di situ lamnya itu bertasdid. Artinya ketika kita tidak mentasdidkan lamnya pada perkataan waladdallin itu, berarti kita telah kurang mengucapkan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah kita wajib kita ulang dari kalimat amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tersebut. Ulang dari situ. Nggak harus kita mengulang dari awal, tapi ulang dari yang tempat kita salah di situ aja. Nah, jadi diperhatikan bacaan imam, bacaan kita juga diperhatikan waladdallin. Nah, itu diperhatikan. Nah, termasuk juga kadangan itu gini. Ini salah satu sikap yang harus kita ambil ya. Misal contoh, saya sering menjumpai gini. Masyarakat Mesir itu terutama di daerah tempat saya itu kan cenderung orangnya itu adalah para pedagang. Pedagang yang notabene mereka semua itu ya sekolah, mungkin ada yang nggak sekolah juga, nggak sampai perguruan tinggi lah. Seperti itu. Lalu ketika mereka itu membaca Al-Fatihah juga pun ya seperti yang pada umumnya orang-orang di kita juga, orang-orang Indonesia kita juga itu. Umumnya seperti itu. Nah, ada saatnya di mana kita itu tidak boleh ada saatnya di mana kita itu harus bersikap cepat. Misalnya ketika nggak ada yang jadi imam nih, nggak ada yang mau jadi imam, gitu ya. Kita tahu bahwasanya masyarakat ini nggak ada yang
apa ya, yang imam yang selalu yang bacaannya bagus itu atau yang sering jadi imam itu nggak datang. Nah, kita sebagai orang yang punya ilmu, kita harus unjuk gigi untuk langsung maju gitu loh. Saya insya Allah bisa. Kenapa? Ya karena memang itu adalah amanah yang Allah telah kasih ke kita. Bahwasanya kita sudah dianugerahkan Allah ilmu, dan ketika kita sudah bisa menghukumi kondisi masyarakat saat itu, dan apa kita meyakini bahwasanya mereka itu, kebanyakan dari mereka itu ya mohon maaf nggak belajar tajwid secara sempurna di depan masyayikh, maka kita harus unjuk gigi. Kita harus menjadi orang yang ya udah saya aja jadi imam. Itu bukan dalam rangka takabur, tapi dalam rangka kita menyelamatkan diri kita dari ketergelinciran dalam bacaan sholat kita. Karena kebanyakan di tempat kita itu kan kayak malu-malu, ya yang nggak sopan lah, yang nggak apalah. Nggak, itu coba dihilangkan dulu rasa rasa seperti itu, rasa malu, rasa nggak sopan, merasa nggak pede dan sebagainya, kita hilangkan dulu. Kita coba tempatkan diri kita tuh, kita adalah orang yang dipikul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dibebankan untuk kita itu mengimami manusia, mengimami orang-orang di belakang kita. Karena kita punya ilmunya, kita sudah belajar dengan masyayikh, kita sudah talaki dengan guru-guru kita, dan guru kita sudah membolehkan kita untuk mengimami makmum-makmum kita, maka kita harus unjuk gigi di saat itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dalam dosa, dan juga kita menyelamatkan orang dari ketergelinciran tersebut. Apalagi orang awam kan nganggep ya sholat mah sholat aja gitu, terserah bacaannya benar atau tidak. Nah, itu kita harus selamatkan itu. Nah, apakah ini hanya sekedar sholat jahar saja Ustadz? Sholat sir juga enggak ya? Sholat sir juga termasuk, kita juga harus unjuk gigi gitu loh. Meskipun Al-Fatihah kita itu nggak nampak dalam pendengaran atau nggak didengar oleh telinga kita, tetap kita harus unjuk gigi sebagai orang yang telah diamani Allah Subhanahu wa taala ilmu tersebut. Nah, ini ya, apa namanya, salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita bisa langsung kita bisa langsung ngambil keputusan saat itu juga tentang siapa yang jadi imam. Ketika memang imam yang biasa datang itu nggak ada. Nah, kalau di tempat saya itu biasanya itu yang pakaiannya rapi, yang pakai sarung, yang pakai baju koko, yang pakai peci, itu udah yang paling siap jadi imam. Ternyata padahal ketika disuruh jadi imam, ya bacaannya ya seperti kita ketahui lah, ya seperti itu. Nah, artinya kan sebenarnya ilmu itu tidak dinilai dari pakaian, tapi ilmu itu dinilai dari apa yang ada dalam isi kepala dan hati. Ini pelajaran untuk kita, dan semoga kita bisa lebih cerdas dalam bersikap, lebih cerdas dalam kita mengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, dan lebih-lebih lagi kita bisa menyelamatkan orang lain dari ketergelinciran dalam kesalahan di dalam sholat-sholat mereka. Nah, itu ya. Itu mungkin ya beberapa perihal yang mau saya komentari terkait dengan tasdid pada lam ini, terutama dalam kata walad dolin ini. Nah, juga sering juga di ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kan di situ kan iyyaka na'budu, enggak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Kenapa? Karena ya-nya di situ bertasdid. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ya, semoga ini nggak ada masalah lah ya. Ada diskusi? Tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan terkait dengan bacaan Al-Fatihah, yang di sini yang dikhususkan adalah bacaan tasdid pada Al-Fatihah. Silakan kalau ada diskusi atau ada pertanyaan dari Pak Boni, dari teman-teman yang lain, silakan. Atau pernah nemuin? Ustadz, mau nanya Ustadz, Silakan. yang tadi Al-Fatihah kalau misalkan nggak nggak bisa gitu ya karena baru masuk Islam, itu terhitungnya dari setiap jumlah huruf
jumlah huruf. Al-Fatihah ya. Betul. Oh, dikira saya itu sepanjang bacaan Al-Fatihahnya gitu, Ustaz. Nah, itu kalau benar-benar blas nggak hafal sama sekali. Kita diem Oh, aja gitu. Blas, benar-benar nggak hafal sama sekali. berarti kalau tadi yang apa tadi kalimatnya Subhanallah kayak Subhanallah gitu. walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu Nah, ada berarti satu kali aja gitu bacaan. sampai sampai terpenuhi jumlah huruf dan jumlah huruf yang ada pada Oh, Al-Fatihah itu. jadi tolak ukurnya jumlah huruf ya. Ya, jumlah huruf dalam Al-Fatihah. Terus Ustadz, kalau Heeh, misalkan kan sunnah ya, kalau misalkan setelah Al-Fatihah itu baca suratnya kan. betul. Nah, itu kalau ada imam yang terlupa dalam satu ayat, Heeh, lalu dia meloncat ke ayat berikutnya, heeh. Nggak masalah, bagaimana? Oh, berarti nggak masalah. nggak apa-apa ya. Heeh, nggak masalah. Yang terpenting di Al-Fatihahnya ya. Ya, betul. Yang terpenting di Al-Fatihahnya. Ininya kalau misalkan kita udah dengar Al-Fatihah Imam itu udah selamat, insya Allah sholat kita udah selamat juga itu. Masalah nanti dia mau sempurna atau enggak baca ininya, baca suratnya, ada yang kelupaan atau tidak, ya itu masalah lain. Tapi yang pasti yang harus kita pastikan keselamatan kita dari keselamatan sholat kita adalah Al-Fatihahnya Imam. Dan tentu Al-Fatihahnya kita juga. Eh, Karena dalam salat berjamaah itu selain kita juga memastikan Al-Fatihahnya imam itu tepat, Al-Fatihah kita juga harus benar. Karena dalam mazhab Syafi'i itu mazhab Syafi'i ya di mazhab yang lain tuh bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Tapi ke dalam mazhab Syafi'i sendiri itu bacaan imam itu ya untuk imam dan untuk kita, bacaan kita ya hanya untuk kita saja. Jadi artinya imam dan makmum itu harus saling membaca Al-Fatihah. Dan bacaan Fatihahnya juga harus benar dan tepat. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Kemarin juga kita sudah dikatakan juga di pasal sebelumnya itu kita apa namanya? Ketika kita bersin misalnya, baru sampai ayat ketiga kita bersin, apakah kita melanjutkan surat Fatihah ke ayat keempat atau kita mengulang dari Al-Fatihah pertama? Ya udah, lanjut aja begitu. Lanjut aja ayat yang keempat. Ataupun kita cegukan misalnya, enggak apa-apa juga. Itu apa namanya termasuk ke dalam maslahah sholat yang dimana kita tuh nggak bisa menyingkirkan hal tersebut. Atau misalnya lagi kita apa namanya kita lagi baca Al-Fatihah tiba-tiba imam salah. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Kita langsung ngomong nih, kita lagi baca iya karena abu dua iya karena stain. Kita tahu imam itu dari tadi salah-salah terus bacanya. Langsung kita bilang lakum dinukum waliyadin. Nah, kita boleh langsung melanjutkan dari setelah kata iya karena abu dua iya karena stain itu. Nah, itu termasuk dalam maslahah sholat. Nah, selain dari hal-hal tersebut, kita nggak diperkenankan untuk apa namanya mengucapkan kata yang lain selain bacaan-bacaan sholat dan bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Itu ya. Itu kemarin sudah kita bahas beberapa perihalnya mana saja yang di situ kita boleh untuk tidak mengulang dari awal Al-Fatihah kita, yaitu ketika kalimat amin misalnya kita misalnya barengan sama imam baca. Imam sudah baca iya karena berdua iya karena nasta'in, tapi kita mulai alhamdulillahirabbil alamin. Terus imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita amin padahal kita masih ayat kelima. Nah, itu boleh kita amin terus lanjutkan ke ayat ke-6 ila akhirih. Nah, itu. Yang kedua ketika kita itu dapat ayat-ayat apa namanya ketika dengar imam baca ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab, kita meminta rahmat dan meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak membatalkan Al-Fatihah kita langsung boleh melanjutkan Al-Fatihah kita tersebut. Pun juga ketika di ayat sajadah juga pun sama. Misalnya kita lagi baca Al-Fatihah, imam bilang
wasjud waqtarib, imam langsung sujud, lah kita langsung sujud, udah kita imam bangun, kita langsung melanjutkan bacaan kita tersebut. Nah, itu adalah termasuk beberapa perihal-perihal yang termasuk dalam maslahah sholat. Artinya, itu adalah perkara-perkara yang mendistraksi bacaan kita, tapi distraksinya itu tidak menyebabkan rusaknya Al-Fatihah kita. Itu ya. Tuh, Bapak lihat. Silakan kalau ada lagi pertanyaan yang lain. Baik, lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut ke faslun fi raf'il yadaini inda takbir. Nah, ini lagi-lagi nanti ini ada perbedaan ya antara takbirnya laki-laki dan takbirnya perempuan. Silakan disesuaikan saja karena setahu saya beda antara posisi merenggang dan merapatnya antara laki-laki dan perempuan. Silakan menyesuaikan saja yang perempuan. Tapi ini hanya khusus yang laki-laki saja bahwasanya ada beberapa tempat di mana kita itu mengangkat kedua tangan kita. Yang pertama adalah di takbiratul ihram. Sebenarnya takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya kita, melainkan kalimat Allahu Akbar-nya itu. Ya, kalimat Allahu Akbar itu merupakan takbiratul ihramnya, bukan mengangkat tangannya kita. Jadi diperhatikan kalau ada istilah takbiratul ihram itu artinya adalah posisi mengangkat tangannya kita. Afwan. Kalau ada takbiratul ihram adalah di mana lafaz Allahu Akbar itu kita ucapkan. Nah, sementara ngangkat tangan itu adalah hal yang sunnah untuk kita lakukan ketika kita itu berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain atau kita baru memulakan sholat. Nah, di sini dikatakan yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Pada 4 tempat. Pertama, inda takbiratul ihram. Pertama ketika dalam takbiratul ihram. Kapan kita itu mengangkat tangan? Jadi ketika sampai kepada kalimat Allah, kalimat Allah sama mengangkat tangannya itu berbarengan. Dikatakan di sini wal akmalu an yabtadi'ahu ma'a ibtida'i takbir wa yanhiyahu ma'a intihaihi. Jadi artinya kita mengucap Allah sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Itu disunahkan seperti itu. Termasuk orang yang sholat dalam keadaan tertidur. Gini juga pun dia harus harus disunahkan juga mengangkat kedua tangan. Pun juga orang-orang yang tidurnya terlentang juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Jadi Allahu Akbar. Nah, terus yang berikutnya yang mesti diperhatikan juga bahwasannya dalam posisi kita mengangkat kedua tangan itu posisi tangan itu nggak merapat, nggak begini. Ini kalau yang lagi-lagi yang laki-laki ya. Nanti silakan menyesuaikan bagi yang perempuan. Ini nggak merapat begini dan juga nggak terlalu merenggang begini, melainkan agak-agak inilah agak sedikit ada spasi antar jari. Allahu Akbar. Nah, posisinya si ujung jari tengah atas itu ada di posisi sejajar dengan telinga atas, telinga bagian atas. Oke. Lalu ujung ibu jari itu selaras dengan si daun telinga. Oke, baik. Terus berikutnya posisi telapak tangan itu sejajar dengan katif, dengan bahu. Jadi kayak kurang lebih beginilah, Allahu Akbar. Nggak terlalu begini, nggak juga yang begini, tapi ya tetap begini, Allahu Akbar. Jadi kurang lebih beginilah. Nah, kurang lebih begini, Allahu Akbar. Nah, itu adalah kesunahan kita dalam bertakbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Nah, tapi nanti ada permasalahan begini. Permasalahannya begini. Ustadz, kalau dalam tajwid itu kan namanya mat tobi itu kan 2 harokat saja Ustadz.
Oke, gitu ya. Mat tobi kan 2 harokat saja. Artinya kan ya nggak boleh lebih, namanya tobi. Tapi boleh nggak Ustadz? Kalau dalam keadaan sholat kita memanjangkan. Atau dalam azan juga sekalipun. Kan Allahu Akbar Allah. Misalnya lagi takbir gitu kan. Itu kan panjang Allahnya. Boleh Kak Ustadz seperti itu? Itu mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Saya waktu itu sempat menemukan jawaban. Karena di situ tuh ada ikhtilaf antara ulama-ulama tajwid dengan para fuqaha. Cuman saya nggak belum lagi mencari secara pasti apa namanya teks dari para ulama mengenai kebolehan dan perbedaan pandangan tersebut. Karena kalau secara tajwid tentu bacaan mat tobi'i kita itu udah melampaui batas gitu. Sementara para fuqaha memandang itu diperkenankan. Nah, artinya kan Allahu Akbar itu kan kalau kita hitung itu lebih dari 2 ketukan bahasanya, lebih dari 1 mat. Tapi itu diperkenankan oleh para fuqaha dan itu tidak diperkenankan dengan ulama-ulama tajwid. Wallahu alam, mungkin nanti coba kita cari tahu lagi tentang hal tersebut atau mungkin nanti bisa ditanyakan ke guru-guru tajwidnya ya mengenai bolehnya lebih dari 2 mat dalam bacaan takbir kita dan dalam azan serta iqomat kita gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu Ustadz? Iya, karena ketika seseorang itu ruku itu para fuqaha bilang sunnahnya itu sunnahnya itu kan Allah apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Allahu Akbar. Nah, kalimat Allah dan akbarnya itu benar-benar sampai kita itu apa bahasanya? Sampai benar-benar sudah mantap banget untuk kita tuh dalam posisi ruku. Nah, itu yang disunahkan seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kurang lebih harus apa ya? Sama gerakan sholat dengan ucapan kita gitu. Sami Allahu liman hamidah. Begitupun juga ketika musuh juga Allahu Akbar. Nah, sama. Gitu juga pun sama. Jadi artinya Allahnya kita itu sudah langsung juga bersamaan dengan niat kita untuk melanjutkan gerakan sholat yang lain. Nah itu ya, itu adalah perihal tentang Allahu Akbarnya. Tapi karena kita lagi bicarain soal Raf'ul Yadain, berarti ketika kita hendak bangun dari ruku ataupun mau ruku, ya harus disesuaikan. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Terus di sini yang tempat keempat adalah ketika kita setelah berdiri dari tasyahud awal. Nah, kita tuh disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Yang mana artinya ketika tidak mengangkat kedua tangan, ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa, nggak ujuk-ujuk kita langsung menyalahkan. Karena di 4 tempat ini kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ketika takbir, Allahu Akbar. Ketika hendak ruku, Allahu Akbar. Ketika hendak i'tidal, Sami Allahu man hamidah, dan ketika kita berdiri dari tasyahud awal menuju berdiri, Allahu Akbar. Nah, ini permasalahan lagi. Jadi saya pernah mengiman. Jadi kemarin waktu saya pulang ke Indonesia, saya sering diminta jadi imam. Lalu saya itu kan apa ya bahasanya mengamalkan apa yang guru-guru saya ajarkan. Apa yang guru saya ajarkan? Yang guru-guru saya ajarkan itu adalah guru-guru saya di sini itu selalu mengucap takbirnya itu ketika hendak mau sujud gitu. Jadi artinya saya sujud dulu baru saya bilang Allahu Akbar. Begitupun juga dengan Sami Allahu liman hamidah. Ketika saya sudah tegak dulu baru Sami Allahu liman hamidah. Nah, terus saya dikomentarin sama sama bapak-bapak lah. Saya dipanggil di rumah namanya Fari, kok kamu bacanya seperti itu? Bukankah gini gini gini? Oh. Terus
Saya pengen mendebat sebenarnya, cuman kayaknya bukan makomnya untuk mendebat, karena ya namanya orang ya, orang sudah apa ya, sudah tua gitu kan. Kalau didebatkan kayak seolah-olah wah anak baru kemarin baru selesai S1 sudah ngajar-ngajarin orang gitu kan. Nah, akhirnya saya cuma diem saja dan ya sudah, saya hanya bilang, iya saya diajarin begitu sama guru-guru di sini. Dan akhirnya ada tuh orang yang membela saya. Oh iya benar kok, kemarin juga saya baca gini-gini. Ah kan, akhirnya keributan yang nggak diharapkan pun terjadi. Gara-gara saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, besok harinya, bapak yang ngebela saya itu cerita ke saya, Ustadz, Fari, saya kemarin baca, itu apa yang kamu pakai itu benar gitu. Dan itu tepat, katanya gitu. Dan juga saya sudah bilang sama bapak yang kemarin negor kamu, katanya. Saya sudah bilang dan ya akhirnya sepakat lah. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah, pertama, ketika kita memang tahu ada hal yang baru, dan hal yang baru tersebut itu sebelumnya nggak kita amalkan, gitu ya. Sebab karena orang-orang di sekitar kita itu kebiasaannya memakai hal yang lama, maka cobalah pakai yang lama. Supaya tidak terjadi perdebatan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau misalkan kita itu secara nggak sadar melakukan itu terus-menerus, ya sudah, sampaikanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun tentunya, nggak sambil menggurui. Karena ya bagaimanapun juga namanya orang tua itu akan selalu menganggap kita tuh anak-anak gitu. Ya karena mereka tahu ya dulu kecil saya itu di sana dan dia tahu kecil saya itu kayak gimana. Sekarang udah ngajarin mereka ya kayak seolah-olah kan orang tua itu gimana gitu kalau kita ajarin. Sedikit banget orang tua itu yang mau mendengarkan apa namanya ilmu dari anaknya. Alhamdulillah kalau misalkan teman-teman dan para hadirin sekarang tuh ada orang tua yang mau mendengarkan kita. Dan kita juga nanti sebagai, kalau misalkan kita jadi orang tua ya, selayaknya juga itu mendengarkan ketika ada ilmu baru meskipun itu disampaikan oleh anak kita sendiri ataupun orang yang lebih muda daripada kita. Karena bisa jadi yang mereka sampaikan itu lebih kuat dalilnya dan lebih tepat dalam pelaksanaannya. Jadi ya apa namanya hikmahnya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ketika nanti ada sedikit perbedaan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan raf'ul yadain ketika takbir ini. Ataupun nanti ketika bacaan sami Allahu Akbarnya apakah Allahu Akbarnya didahului oleh gerakannya atau samaan, yaitu nanti diserahkan kepada masing-masing apa namanya kebiasaan masyarakat di sekitar. Dan juga kalau misalkan kita melakukan hal yang sedikit berbeda dengan apa yang difahami masyarakat, hendaknya kita menyampaikan dengan santun dan dengan bahasa yang tidak menggurui lah. Nah, mungkin itu aja. Terkait dengan raf'ul yadaini fi arbaati mawati'ah. Oke, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Tahu ada yang punya pernah dapat apa ya pengalaman atau ada hal-hal yang pernah sempat mengganjal, silahkan. Bisa jadi ilmu baru bagi saya dan apa namanya pemahaman baru bagi saya. Silahkan. Nah kalau untuk yang ini ya, biasanya kan ada orang yang Allah, dia kayak muter-muter gitu. Pernah ya dapeti gitu? Pak Boni, Allahu Akbar, kayak muter-muter gitu. Nah itu kalau yang pernah saya tanya sama orang yang seperti itu, kata beliau, kenapa beliau melakukan Allahu Akbar puter-puter dulu, muter sekali dulu? Karena katanya dia mendahulukan yang kanan ketimbang mendahulukan yang kiri. Nah, itu pendapatnya mereka. Tapi ala kulihal, pendapat itu adalah ya pendapat mereka. Cuman kalau kita dan saya pribadi dan saya menyarankan juga untuk teman-teman ya sudah nggak masalah kok ketika kita tuh
membarengi membarengi antara kanan dan kiri. Nggak harus kanan dulu, terus diputar lagi baru ke kiri, baru kanan lagi. Nah itu saya rasa itu akan ada sedikit gerakan tambahan sholat lah, yang nggak semestinya kita lakukan. Saya rasa itu ya. Meskipun saya belum menjumpai teks dari para ulama terkait dengan kebolehan dari kita memutar tersebut dan apakah itu dihitung sebagai gerakan yang melebihi gerakan sholat atau tidak. Karena kita pasti akan menjumpai di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang seperti itu. Lebih baik kita ya mungkin mereka punya pandangan tersendiri karena itu berkaitan dengan hay'ah, maka ya kita lebih legowo saja menerima perbedaan tersebut. Nggak perlu diruncingkan perbedaan sampai malah gontok-gontokan ataupun sampai bahkan kekerasan, ya, itu jangan sampai seperti itu. Oke, cukup? Ada diskusi? Silakan kalau ada diskusi. Yang terakhir dari pembahasan kita hari ini. Faslun fi syuruti sujud. Fasal tentang syarat-syaratnya sujud. Apa? Syurutu sujudi arsaba'atun. Syarat dari sujud itu ada 7. Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Jadi harus ada 7 anggota yang mesti berikut bersujud. Pertama itu dahi, kedua itu telapak tangan, kedua itu adalah kedua lutut, ketiga apa? Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ini kalau jari ya, ini jari kaki. Si telapak jari kaki itu harus juga menempel dengan tempat sujud. Masalah nanti ngerapet atau ngerenggang itu juga adalah masalah-masalah yang mungkin kita bisa tasamuh lah, mungkin kita bisa lebih longgar lah. Apakah harus merapatkah si kaki tersebut atau harus merenggangkah? Itu ada yang harus kita tasamuh saja, kita harus toleran aja terkait dengan perbedaan tersebut. Tapi yang harus kita perhatikan adalah si telapak jari kaki itu harus nempel dengan menempel dengan tempat sujud. Karena itu adalah 7 anggota yang harus kita tempel, yang harus menempel pada tempat sujud. Nah, nanti ada pertanyaan begini, Ustadz, kalau misalnya pakaian kita tuh kayak terkoyak gitu loh, robek lah katakanlah. Di bagian, misalnya di bagian dekat paha misalnya, terkoyak. Pasti tentu kita secara otomatis akan menutupi bagian yang terkoyak itu. Betul ya? Terkoyak tersebut. Dan tentu sujud kita akan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena nggak lengkap. Anggota sujud kita harusnya 7 menjadi 6. Lalu apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Nah, jawaban daripada itu semua adalah yang harus kita dahulukan adalah bukan sujud kita, melainkan kita menutupi bagian anggota yang terkoyak tersebut. Nah itu ya, itu satu. Yang kedua, pendapat bahwasanya harus ada 7 anggota yang harus ada di tempat sujud, itu adalah pendapat yang di situ tidak muttafaq alaih. Tidak semua ulama Syafi'iyah itu sepakat dengan hal tersebut. Karena 7 anggota badan ini hanya pendapatnya Imam Nawawi saja. Oleh sebab itu, kita dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi di mana baju kita terkoyak, sementara tangan kita itu kita tugaskan untuk menutupi aurat yang terbuka karena koyakan tersebut, maka itu harus kita dahulukan untuk menutupinya, dan kita nggak apa-apa untuk melakukan sujud dengan sisa anggota yang lain, yaitu 6 yang lainnya. Itu nggak masalah. Sholat kita masih tetap sah. Tapi akan menjadi masalah ketika kita membiarkan tangan kita untuk disujud dan kita membiarkan koyakan baju kita itu akhirnya menyebabkan aurat kita jadi terbuka. Nah itu menjadi masalah.
dalam sholat kita. Karena dalam sholat itu nanti ketika tersingkap aurat itu menjadi batal sholat kita. Ada satu keadaan di mana tersingkap aurat itu nggak menjadi batal, yaitu ketika tersingkapnya itu karena angin. Tapi kalau misalkan karena bajunya kekecilan, karena mungkin apa robek, karena mungkin apa, itu nggak dimaafkan. Itu termasuk bagian dari yang dia itu bisa membatalkan sholat karena auratnya tidak terpenuhi, auratnya tidak ditutupi. Nah, itu adalah beberapa perihal yang berkaitan dengan 7 anggota sujud ini ya. Oke. Terus yang kedua, wa antakuna jabahatuhu maksyufatan. Artinya nggak boleh sujud itu dalam kondisi seperti ini. Ditutup itu. Nggak boleh. Harus benar-benar maksyufah. Artinya ketika seseorang itu atau laki-laki itu punya rambut gondrong, ya mestilah harus harus disingkap lah si rambut tersebut. Lalu bagian mana saja Ustadz yang masuk jabah, yang masuk dahi? Jadi di sini kan kayak ada jendolan ya di kepala kita itu ya, ada dua. Kalau teman-teman yang punya jidatnya agak bahasanya itu agak lebar itu pasti kelihatan. Di sini ini adalah awal mula bagian atas. Jadi jari jendongan ini. Nah, ini kan ada kayak agak lengkukan sedikit. Nah, ini merupakan awal dari dahi dan batasannya itu sampai alis ini nih. Sampai sini. Ini dahi. Ini kalau dari bagian atas dan bawahnya. Kalau bagian sampingnya itu sampai sini nih, sampai di ujung alis ini. Sekitaran segini dan sekitaran segini. Artinya sujud itu mesti harus kena ke daerah-daerah ini. Kalau misalkan kita sujud miring misalnya, nah itu nggak sah. Miring ke kanan ataupun miring kiri nggak sah. Kalau misalkan sholat jidat kita itu nggak sampai yang tanda, malah jidat yang atas gitu ya, itu juga nggak sah. Harus pada bagian yang pada jenong ini sampai pada bagian si atas alas alis ini. Terus kalau untuk bagian sampingnya itu sampai bagian sini nih deket ya mungkin akhir dari alis ini dan akhir dari alis ini sebelah sini. Nah itu adalah yang dimaksud dengan dahi atau jabah. Dan itu harus maksufah. Ketika seorang punya rambut misalnya, rambutnya gondrong gitu, misalnya rambutnya segini misalnya, ya masih nggak masalah gitu loh. Masih nggak masalah. Tapi kalau sudah agak panjang gitu misalnya kena sini, nah berarti harus disingkap dulu untuk untuk disingkap supaya dia kena tempat sujud. Itu ya. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, watahammulu birosihi. Artinya, kita harus sedikit menekan kepala kita. Nggak harus neken sih, tapi ya minimal tuh neken sedikit lah. Neken sedikit. Nggak harus neken banget, tapi neken sedikit. Nah, terus yang ketiga, wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Maksudnya ini di sini adalah kita tuh harus memaksudkan diri kita dari i'tidal itu untuk sujud. Jadi adamul huwiyyi li ghairihi itu maksudnya nggak boleh kita itu sujud tapi nggak ada niat untuk sujud. Artinya ketika habis i'tidal nih, posisi kita pengen sujud, tapi kita karena keletihan mungkin karena aktivitas dan sebagainya, kita tumbang. Yaudahlah sekarang. Nah itu nggak sah sujud kita. Kita harus ngulang lagi i'tidal kita dan kita harus sujud dengan tujuan untuk sujud. Karena kalau misalkan kita jatuh, terkapar, dan lain-lainnya lah, ya karena capek, ya karena luka, ya karena apa, dan kita tidak memaksudkan diri untuk sujud, tapi karena kita tadi sekalian aja lah, maka sujud kita nggak sah. Harus dengan maksud untuk kita tuh bersujud. Itu ya. Itu yang kelima. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Misal begini. Misal ini sorban saya. Ya, sorban saya. Sorban saya itu kan selalu mengikuti mengikuti gerakan saya. Betul ya? Artinya ketika saya sujud dia ikut sujud, ketika kita ruku dia ikut ruku, ketika dia tidak kita ikut tidak. Nah, kalau misalkan si sorban saya ini itu saya pakai untuk sujud, misalnya gini ya,
saya pakai untuk sujud, maka sujud saya itu nggak sah. Kenapa? Karena sesuatu ini adalah sesuatu yang bersamaan dengan saya. Maka nggak boleh sesuatu yang kita bawa ini menjadi tempat sujud kita. Nggak boleh. Nah, akan berbeda halnya ketika mungkin si sorban saya ini atau rida saya ini itu panjangnya 1 meter misalnya, 1 meter lebih, yang mana mengakibatkan dia itu ya nggak bergerak gitu loh, ya cuman sekedar bergerak dekat apa kita aja, nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan cuma sekedar kayak kayak punya saya yang saya lagi pakai ini, nah itu nggak tepat untuk kita jadikan dan nggak sah untuk kita jadikan sebagai tempat sujud karena dia termasuk bagian dari tubuh kita. Nah, berbeda halnya dengan begini misalnya. Ini saya punya apa namanya? Punya tisu misalnya. Tisu agak tebal katakanlah. Lalu saya gunakan itu tempat sujud saya. Artinya ketika Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ketika saya hendak sujud, saya ambil nih si tisu saya ini dari kantong saya. Saya ambil, terus saya gunakan tempat sujud. Allahu Akbar, saya pakai lagi. Terus Allahu Akbar, saya sujud lagi. Nah itu tidak masalah. Karena si tisu ini tidak termasuk bagian dari anggota tubuh kita, melainkan dia itu adalah sesuatu yang terpisah dari anggota tubuh kita dan tidak mengapa ketika kita bersujud dengannya. Nah, ini adalah beberapa perihal yang harus kita perhatikan ketika sujud. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Mungkin kalau untuk perempuan gini kali ya, mungkin rukuh apa? Eh, kok rukuh sih bahasa bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa ini rukuh ya atau telekung, bukan telekung. Ya ini tempat ini dipakai apa untuk perempuan untuk sholat itulah. Nah itu benar-benar nggak bisa dipakai tuh untuk tempat sujud itu, karena dia adalah bagian dari si tubuh dari orang yang sholat tersebut. Jadi nggak tepat ketika rukuh kita itu kita jadikan sebagai tempat sujud, nggak tepat. Dan akan menjadi sujud kita akan menjadi batal ketika kita menggunakan itu. Yang tepatnya adalah kita ya membiarkan saja itu dan kita sujud pada tempat sujud kita. Ya. Rukuh kan ya kalau bahasa Indonesia tuh rukuh atau telekung. Mungkin Ustaz. Mukena, 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 mukena. Saya ingatnya di rumah itu apa rukuh lah bahasa di rumah. Mukena, mukenanya itu nggak tepat lah ketika kita menggunakan mukena itu dalam sholat kita sebagai tempat sujud. Itu nggak tepat. Oke? Oke. Terus yang keenam adalah wartifa'uhu asafilihi ala a'alihi. Artinya, ini maksudnya adalah bokong kita itu harus lebih tinggi daripada kepala kita. Bokong kita harus lebih tinggi daripada kepala kita. Kalau sejajar nggak sah. Kalau kalau melebihi bagian belakang kita atau agak nanjak begini, itu juga nggak sah. Jadi dia itu bokong kita itu harus lebih tinggi daripada kepala kita. Itu syarat dari sujud. Makanya hati-hati kalau misalkan sholat di tangga gitu ya, yang misalnya kayak tangga gitu nggak boleh. Karena syarat dari sujud adalah bokong kita itu harus melebihi kepala kita. Artinya lebih tinggi daripada kepala kita. Dan kalau sejajar nggak sah, apalagi kalau melebihi bokong kita. Nah itu lebih nggak sah. Ya. Sholat di tangga ya sebenarnya nggak masalah, tapi akan menjadi masalah ketika di posisi sujud ini. Nah, karena dia nanti ada kemungkinan dia itu sejajar dengan bokong kita. Karena apa? Karena syarat dari sujud itu bokong kita itu harus secara yakin itu melebihi dari kepala kita, tingginya. Nah ini syarat dari sujud. Dan yang terakhir adalah watu ma'ninatu fih. Artinya kita harus tu'maninah di dalam sujud. Berdiri atau berhenti sejenak. Nah, ini adalah syarat dari sujud yang yang harus kita perhatikan dalam setiap sujud kita. Oke.
sampai di sini, Tafadhol, kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Ustaz, saya mau nanya. Hmm. Ya, tadi kan dikatakan bahwasannya kalau misalkan perempuan itu sholat Maaf, Mbak. Coba agak sedikit lagi dikerasin atau agak lebih sedekat speakernya. Karena kecil sekali suaranya. Ah, ya tadi kan disampaikan bahwasannya kalau misalkan perempuan itu pakai mukena kemudian mukenanya itu dijadikan alas pada hmm, saat sujud sholatnya hmm, tidak sah. hmm, Nah, kalau misalkan kondisinya kita tidak sengaja untuk menjadikan mukena itu tidak sengaja jadi alas, kemudian apakah itu menjadi tidak sah juga sholatnya atau cukup kita menarik mukena itu saja ke bawah biar dia hmm, itu tidak menjadi alasan. hmm. Jawabannya kita tarik aja. Kita gini dulu, sujud dulu. Atau enggak gini, lebih selamatnya begini. Lebih selamatnya kita duduk kita kembali ke gerakan awal dulu, terus kita sujud dengan posisi tanpa adanya mukena kita itu tanpa mengenai si tempat sujud tersebut. Atau juga boleh ketika memang sudah itu di bawah, kita tarik saja nggak apa-apa. Kita jangan jadikan itu sebagai tempat sujud kita. Jadi memang harus diperhatikan lah nanti mukenanya itu. Gitu ya. Kalau misalkan ragu-ragu, ini batal sah nggak sujud saya? Ya udah ulang dari tempat yang pertama tadi. Kalau misalkan kita sebelumnya adalah itidal, kita itidal lagi, kita dalam posisi itidal lagi, kita dalam posisi itidal, terus kita sujud. Kalau misalkan di rokaat kedua atau di sujud yang kedua, ya kita mulai dari di antara sujud dulu, baru kita sujud lagi. Karena di dalam sholat itu kita harus memastikan setiap rukun yang kita jalani itu semuanya selamat. Kalau misalkan ada yang nggak selamat, misalnya, maka seingat kita yang nggak selamat itu kita langsung mengulang dari yang pertama tadi. Misalnya, Mbak Uli, misalnya tadi menganggap ruku sujudnya nggak sah, gara-gara posisi rukunya atau mukenanya itu jika tempat sujud misalnya. Nah, sementara Mbak Uli itu sudah dalam posisi rokaat selanjutnya, dalam posisi sudah baca selesai Al-Fatihah dan mau ruku. Nah, pas waktu keingat itu langsung ulang, langsung sujud lagi. Langsung sujud lagi dan berdiri, baca Al-Fatihah lagi dan melanjutkan sholatnya lagi. Artinya ketika ada yang kelupaan dalam setiap rukun yang kita jalani di rakaat sebelumnya, kita harus langsung mengulang di tempat salah kita itu. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari sholat. Dan kalau misalkan itu nggak kita lakukan, ya nggak sah sholat kita. Karena rukunnya tidak terpenuhi. Nah, mungkin itu Mbak Uli. Semoga bisa menjawab. Silakan. Ada lagi. Mau ya, boleh lanjut nggak Ustaz? Sambungan dari tadi. Gimana? Suaranya kecil. Duh, mana ada? Boleh dilanjut nggak? Silakan. Tanggapan dari iya. Jadi tadi kalau misalkan tadi kan kalau misalkan kita pada posisi yang salah tadi, kita kan kembali ke rukun sebelumnya, begitu bukan? Nah kalau misalkan posisinya kita selalu berjamaah di luar atau kita sedang di masjid selalu Oke. berjamaah, itu gimana sih? Ya nggak Kan jadi apa-apa. kayak kelihatan Nggak, aneh di mata nggak jamaah masalah sekalian kok. gitu. Nggak masalah. Justru malah nanti ketika kita nggak enakan, justru malahan kita tergelincir dalam dosa gara-gara kita melaksanakan sholat yang nggak semestinya kita lakukan. Artinya kita meninggalkan rukun sholat gitu loh. Dan kita mengerjakan hal-hal yang malah sia-sia gitu karena sudah melakukan kesalahan. Nggak masalah kok, nggak masalah. Ya, apa? Ya, oke. Ada lagi yang lain silakan. Iya, gini, Ustaz. Silakan. Iya, Ustaz. Jadi
Pertanyaannya itu kita kalau sholat nggak pakai sajadah misalnya, Ustaz, itu nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Nggak Soalnya masalah. kan kemarin ada dosen gitu kan bilang, kenapa kalian sholat harus pakai sajadah gitu. Dia nanya Oke. kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi itu Ustaz. Nggak masalah, nggak Berarti masalah. nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang pasti kita harus pastikan tempat kita tuh bersih, tempatnya tuh bersih dan suci, gitu aja. Oh iya Ustaz, syukran Ustaz. Oke, ya, nggak masalah. Baik, inilah ya sebagai sebagai penghabisan aja lah ya. Kita baca saja karena ini juga mudah dan karena sudah pernah kita bahas, kita baca saja. Ado sujud sab'atun. Jadi anggota-anggota sujud itu ada 7. Pertama ada dahi, kedua ada telapak tangan, ketiga ada rukbatan, lutut, yang ketiga adalah butunu asobi rijlaini, yaitu adalah telapak jari kaki. Nah itu adalah 7 anggota sujud yang harus diperhatikan. Terus yang berikutnya adalah tasdid pada tasyahud. Karena tasyahud itu merupakan bagian dari rukun, dan dia itu sama seperti Al-Fatihah, rukun qauli, artinya setiap huruf-hurufnya harus diperhatikan juga. Contoh, misalnya dalam kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ini ada sekitar para musonif kitab di sini bilang ada 21 tasdid yang harus kita perhatikan. Khamsun fi akmalihi wasittata asyara fi aqallihi. Jadi tahiyat yang kita sering baca yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah merupakan bacaan tasyahud yang akmal, yang sempurna. Karena ada bacaan tasyahud yang dia itu di bawah kesempurnaan. Kalau misalkan dia itu menggunakan tasyahud di bawah kesempurnaan, tasdidnya hanya ada 16 dan bukan 21. Nah, nanti coba silakan search aja di Google tentang bacaan tasyahud yang versi versi simple. Itu ada di kitab Busrul Karim. Cuma saya nggak hafal nasnya seperti apa. Karena yang saya pakai sehari-hari adalah yang sempurna. Dan mungkin juga sebagian teman-teman juga di sini pakai yang sempurna. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang sempurna, maka ada 21 tasydid yang harus kita perhatikan. Pertama, at-tahiyyatul. Di situ ada ta dan juga ada ya. Al-mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu semua harus kita perhatikan tasdidnya. Ta-nya, sotnya, to dan ya-nya, lillah, lamnya juga itu kita perhatikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayyu, nun, ya-nya harus kita perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuhus salam alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu alla illa wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus diperhatikan semuanya. Tasdidnya. Begitupun juga dengan sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam juga harus. Kita perhatikan juga. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalnya kita menggunakan sayyidina. Kalau nggak menggunakan sayyidina juga ya nggak mengapa. Nah, harus kita perhatikan setiap tasdid yang ada dalam bacaan sholawat kita dan bacaan tasyahud kita. Oke. Nah, terus dikatakan di sini wa aqallu salam assalamu alaikum. Jadi ya assalamu alaikum. Nah, harus diperhatikan salam kita juga.
Assalamualaikum. Kalau mau nambahin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tasdidnya harus diperhatikan semuanya dalam setiap bacaan sholat kita. Nah, dan sudah tuntaslah materi kita hari ini, dan ini tentang waktu sholat sudah kita bahas di awal-awal dahulu, di waktu pertama kali kita membahas ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan langsung di pembahasan sakatus sholat. Insya Allah ta'ala. Tafadhol, kalau di sini ada diskusi atau ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang tadi kita diskusikan mengenai tasdid dan juga mengenai bacaan sholat. Anggota sujud. Silakan. Izin Tat. Kadang kan untuk ikhwan kan kalau sholat dia tidak memakai peci atau kopiah Tat. Oke. Nah kalau rambut itu menutupi dahi gimana Tat? Termasuk dengan yang pakai sorban tadi enggak? Kan dia menghalangi. Ulang lagi, coba. Langsung gini aja Tat. Kalau sujud, yang nggak pakai peci kan, karena kalau rambutnya yang agak panjang itu kan nutupi dahi. Betul. Nah, itu gimana? Ya harus disingkap dulu. Disingkap dulu. Artinya ada gerakan, Tat? Iya. Itu terhitung membatalkan nggak gerakan itu? Nah, terkait dengan gerakan sholat itu, ketika memang gerakannya itu gerakan yang tidak sampai, gerakan yang bahasanya itu gerakan yang simple lah bahasanya Pak. Itu kan ini ya nggak terhitung satu gitu, nggak terhitung satu gerakan. Terus misalnya lagi cuma sekedar kayak kalau kita bermain gitu misalnya, ataupun kita gatel di daerah sini kita lagi sedap gitu, itu masih termasuk gerakan-gerakan yang simple dan itu tidak sampai memudorotkan sholat kita. Tapi kalau udah gerakannya sampai gerakan yang mohon maaf yang agak heboh gitu ya, misal kayak begini misalnya, ataupun gerakan-gerakan yang memang sudah sampai lebar banget lah ini kita untuk bergeraknya, itu udah terhitung satu gerakan. Tapi kalau misalkan masih simple saja, itu tidak terhitung satu gerakan. Walaupun itu diulang-ulang, Tat, kan pasti setiap sujud pasti diulang. Iya. Gitu. Nah, cuma nanti gini Pak Boni, mungkin nanti Pak Boni harus juga diskusikan lagi ke yang lain, karena setahu saya gerakan sholat itu minimal 3 itu adalah, jadi 3 itu ketika dia itu berulang, maksudnya gerakannya itu benar-benar kayak gerakan yang tadi, yang agak heboh sedikit itu. Tapi kalau gerakan simpel itu enggak. Terus yang kedua yang mau saya sampaikan juga, setahu saya itu kayak gerakan kita itu ke reset gitu loh. Kalau udah pindah rokaat, ke reset itu kayak kita dapat kesempatan lagi gitu. Iya. Tidak terhitung lagi. Cuman wallahu a'lam, apakah itu seingat saya pernah dapatnya begitu. Cuma nanti coba Pak Boni pastikan lagi atau tanya sama yang lain lagi yang lebih fakih daripada saya. Coba tanya lagi apakah tepat apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Karena saya tahu saya begitu. Kalau gerakan tipis nggak dihitung dan ke resetnya, dan kita masih dapat kesempatan 3 kali lagi itu ketika kita sudah sampai 1 rakaat lagi. Udah rakaat yang baru gitu. Udah rakaat yang baru. Nah, itu aja. Oke, Tat. Lanjut yang kedua, Tat. Tentang yang wanita hamil. Nah, itu kan sujudnya kurang sempurna itu, Tat. Gimana itu, Tat? Tetap harus diupayakan. Oh, gitu. Tapi kalau memang terhalang gitu tetap sah gitu ya. Tetap terhalang itu kan posisi pasti kan agak gini Pak ya? Benar ya. Karena kan kalau yang dia hamilnya agak besar itu kan mengganggu, Tat. Cuman pasti kan gini, di syaratnya para ulama itu kita harus dengan pasti meyakini bokong kita itu melebihi kepala kita. Itu aja yang harus dipastikan, itu aja. Kita meyakini dengan pasti bokong kita itu melebihi kepala kita.
Karena kadang juga Iya. kan kita kan pernah ini ya posisi kayak kecetit lah atau asam urat lah dan lain sebagainya, itu kan kayak membuat bagian sujud apa gerakan sujud itu kayak agak ngangkat sedikit gitu kan ya, ataupun agak Benar. turun sedikit. Nah itu kita harus memastikan kepala kita itu harus melebihi harus di bawah dari bokong kita. Oke, oke, oke. Itu Iya, aja, Tat. Pak. Oke. Oke, Afwan. Silakan kalau ada yang lain lagi. Ustadz, Hmm. kalau misalkan sujud nih, terus ada yang posisinya itu dia dari tangan ke lutut itu berdekatan gitu. Ada yang berjauhan banget gitu. Oke, Toib. Nah, itu gimana gitu? Oke, Toib. Nah, itu juga mungkin termasuk salah satu gerakan sholat yang mungkin kita juga harus tasamuh lah, harus toleran lah dengan perbedaan. Oke? Karena saya pun sampai saat ini juga itu, oke, harus saya satu dulu. Itu juga termasuk yang mungkin bagi saya juga itu apa ya, harus kita toleransi lah. Biarinlah ada perbedaan seperti itu, gitu lah. Gitu aja kali, Mbak. Ya, Ditoleransi aja. karena kalau yang berdekatan itu, Ustadz, kadang itu si siku tangannya Iya, itu gitu, apa namanya, mau mendekati ke lutut. sujud gitu, Heeh, ke tempat sujud atau ke lututnya gitu. Nah, itu kan heeh, akhirnya agak gimana gitu ya, iya. syurutul sujudnya jadi nggak terlihat anggota tubuh yang tadi gitu. Yang maksudnya yang tidak, kan kalau sikut mah gak usah nempel kan. Nah, itu hampir Mm-mm. nempel kan ketika dia itu Betul, 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 berdekatan dengan lutut betul, gitu. betul, betul. Cuman yang pasti ketika kita memang sudah melihat 7 anggota ini sudah pasti menempel di dalam tempat sujud, ya sudah, kita mau dia nanti jarak antar sikut sama lutut itu berdekat ataupun berjauhan, ya sudahlah, kita kita serahkan, kita tasamuh saja, kita toleransi aja terkait dengan perbedaan tersebut. Cuman yang nggak mungkin yang mungkin bisa kita komentari ketika 7 anggota ini nggak nempel di tempat sujud. Ya, mungkin itu yang harus kita komentari. Tapi yang berjauhan nih yang agak renggang sisi telapak tangannya kayaknya. Oke, baik. Dan itu juga memungkinkan juga bokong itu agak sejajar dengan Oh bagian iya, depan, betul? Nah, itu agak yang harus datar ya. kita betul. Dan itu yang harus kita perhatikan juga. Ketika memang jarak dia tuh agak jauh dan masih dalam posisi bokong itu melebihi dari kepalanya, ya itu masih sah. Tapi kalau udah agak sejajar, nah itu berarti kan kita harus 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 nanyain ke orang itu, yakinkah kalau misalkan bokongmu itu melebihi kepala? Karena kalau misalkan nggak yakin itu nggak sah itu sujudnya, harus diulang sujudnya. Nah, itu. Terus Ustadz kan ada ya waktu itu temen punya rumah temen saya tuh punya rumah yang posisinya itu si tempat lantainya itu tidak lurus gitu, gimana ya? Nggak rata gitu maksudnya. Jadinya ya tidak rata. Nah, akhirnya tuh eh, ketika sholat kok kayak lebih tinggi Kepala. kepala gitu. Nah, apakah bisa diinisiasinya tuh dengan si di di tempat duduk sholat kita itu pakai ini gitu bantalan atau gimana Ustaz? Biar agak tinggi. Taib, taib. Kalau kalau rumahnya tidak rata ya gitu. Jadi seolah-olah tuh kepala yang lebih tinggi gitu Ustaz. Atau misalnya di pegunungan ya, Oke. itu kan juga nggak rata gitu ketika berkemah. Jawaban dari mungkin saya nggak tahu itu jawabannya seperti apa, karena kita harus juga melihat itu kan juga terkaitan dengan nanti kan terkait dengan apa ya, terkait dengan kemaslahatan orang tersebut ya tinggal di situ, juga nanti ada kesukaran kalau misalkan nggak dibuat seperti itu, nggak dibuat rata, karena apa tanahnya yang curam atau tanahnya yang seperti apa. Untuk saat ini saya tawakuf, nggak bisa jawab.
Tapi yang bisa saya jawab gini, Mbak Wulan. Kalau dia yakin bokongnya itu melebihi daripada kepalanya, tetap sah itu. Meskipun kita melihat dia itu kayak seolah-olah sejajar gitu. Tapi kalau dia sudah meyakini secara pasti bokongnya itu tidak bersamaan, tidak sejajar dengan kepalanya, maka itu tetap sah. Kalau tidak sejajar. Tapi kalau sejajar dan dia meyakini nggak sejajar, kalau dia sejajar dan dia meyakini bahwasanya bokongnya dan kepalanya sejajar, maka itu nggak sah. Nah, itu mungkin, Mbak. Kalau ininya Lon gimana Ustaz? Dia Kayak tadi. kalau di kitab Nailul Roja, dia harus dalam kondisi yakin, Mbak. Iya, berarti gimana dong? Kalau Nggak bisa, misalkan berarti zone nggak bisa. perasaan dia tuh zone gitu. Iya, nggak bisa berarti. Di sini dikatakan harus yakin dia. Atau tadi bisa dipakai bantalan Ustaz? Gimana ya? Nah, itu mungkin itu yang harus kita tanyakan lagi kepada yang lebih fakih lagi. Karena nanti itu apakah hitungannya itu termasuk bagian dari tempat sujud atau bukan? Nah, itu mungkin kita harus cari tahu dulu. Terus Ustadz kalau kerudung Ah. juga sama ya? Kalau sholatnya Iya, pakai, betul. maksudnya nggak pakai mukena. Betul. Berarti kerudung tidak boleh menghalangi ketujuh anggota tubuh ini ya? Dahi Kayak kerudung khususnya. baju. Dahi Oh iya. khususnya. Dahi sama dahi kadang ini Ustadz telapak tangan. Kalau telapak tangan nggak apa-apa, pakai sarung tangan. Oh iya. Nggak apa-apa. Yang boleh ditutup dan yang boleh ditutup itu telapak tangan boleh ditutup. Pak, itu Oh kalau iya. perempuan kan, kalau laki-laki boleh ditutup pakai kaos kaki itu boleh. Dahi yang nggak boleh ditutup. Dahi. Oh dahi. Dahi saja. Oh dahi Ustadz. Iya, dahi saja. Dahi. Dia harus terbuka Enggak. dia. Oh. Kalau misalkan kita selalu pakai sarung tangan nggak apa-apa. Kalau laki-laki itu ya, sarung tangan nggak apa-apa. Iya. Sarung tangan. Tapi Ustadz kadang kan kalau perempuan ya, misalkan nih misalnya sholat kita bersinggah dulu, ternyata tempat sholatnya itu, mohon maaf itunya tuh si sajadahnya itu Kotor. yang nempel di ininya tuh kotor banget gitu Ustadz. Akhirnya tuh terkadang itu tuh si kerudung itu buat jadi nutupin, itu kan berarti nggak sah ya? Iya. Maka memang harus kita perhatikan pertama kali adalah tempat sujud kita tuh udah pasti bersih dan nyaman aja dulu gitu. Itu yang harus dipastikan dulu. Iya, iya. Berarti bisa pakai mukena, tapi nggak dipakai sama kita jadinya. Kalau jadi tempat itu ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman jangan dipakai gitu. Yang menjadi masalah itu ketika dipakai. Oh dipakai. Kayak tadi kan, kenapa tadi kan saya contohkan sorban ya. Kenapa sorban ini nggak boleh di tempat sujud? Karena dia dalam posisi ini dia menjadi bagian dari tubuh saya. Dan itu nggak, walaupun terpisah. Walaupun secara hakikatnya terpisah gitu kan, tapi dia dalam posisi kayak gini dia menjadi bagian dari tubuh saya dan nggak bisa dia jadi tempat sujud saya. Sama kayak kerudung, mukena, kan dia udah menjadi bagian dari tubuh si orang yang sholat. Ya. Terus Ustadz yang takbir Ustadz. Kenapa gitu? Takbir kan ada, saya tuh ngelihat kalau tarawih ya. Okay. Ada yang Allahu Akbarnya tuh Allah, si tangannya tuh dari telinga ke bawah tuh panjang gitu sampai bersilang gitu ya. Bersilang. Masih sedekap lah ya. Itu. Terus ada yang Allahu Akbarnya tuh nempel di ya panjang, tetap panjang dua-duanya. Ada yang satu lagi tuh dia nempel di telinga terus Allahu Akbar. Oh gini maksudnya? Ya. Oke, terus? Nah itu gimana gitu Ustadz? Sebenarnya posisi Allahu Akbar di dalam mazhab Syafi'i itu bagaimana gitu? Oke, saya pernah mendapatkan, jadi ini termasuk masalah, ini kan sifat sholat ya, sifat sholat dan hayahnya sholat. Yang mana di sini itu ada berbagai pandangan di berbagai mazhab. Hanya saja
di kitab-kitab Syafi'iyah disebutkan memang posisi tangan itu si jempol, ibu jari itu sejajar dengan si telinga bagian bawah, sejajar, ya. Terus si ujung ini, ujung jari tengah ini itu sejajar dengan telinga. Dan telapak tangan itu apa sejajar dengan bahu. Ya, jadi kurang lebih begini. Gini, Allah, ya sejajar. Ini yang saya pernah dapati di kitab-kitab Syafi'iyah. Nggak merenggang, nggak merapat, tapi agak apa namanya agak sedikit merenggang dan ya Allah. Nah, kalau untuk yang nempel, untuk yang dia itu agak merapat begini misalnya, itu wallahu alam saya belum mendapati tentang apa namanya apakah seperti itu dibenarkan atau tidak. Karena tuh lagian juga kan hukum asal angkat tangan kan sunnah, gitu kan? Nggak angkat tangan juga berarti kan nggak apa-apa, betul? Nah, artinya hayahnya itu ya kita apa namanya toleransi sajalah lagi-lagi tadi lah. Kalau misalkan dia memang sudah mendapati hal seperti itu dari gurunya dan gurunya sudah meyakinkan hal tersebut dan sudah pasti itu kayak gitu sifat sholatnya, ya silahkan. Cuman kalau dari kami, dari Syafi'iyah mengatakan bahwasanya si ujung jari tengah itu harus sejajar dengan telinga bagian atas, terus ibu jari itu sejajar dengan daun telinga, dan posisinya itu sejajar dengan kedua pundak, si pundak bahu ini. Nah, itu mungkin Mbak. Ya. Terus Ustadz satu lagi, yang sujud sajadah ya, apa tadi? Wasjud waqtarib ya. Kenapa gitu deh? Sujud. Nah, kan itu tadi wa adamul hawail li ghairihi ya. Memaksudkan kan. Nah, kan kalau misalkan kan kita tahu misalkan si imam itu misalkan selalu sujud gitu. Nah, otomatis si makmum itu udah siap-siap nih mau sujud gitu. Setelah baca itu. Nah, ternyata si imam itu enggak gitu. Satu waktu enggak. Nah, terus sedangkan makmum itu udah sujud. Nah, itu gimana gitu, Ustaz? Gitu. Oke. Itu tadi nama sujudnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ya, Sujud astagfirullah. tilawah. Ya. Sujud tilawah. Saya keep dulu deh pertanyaannya. Saya keep dulu aja. Saya simpan dulu pertanyaannya, Mbak. Posisi makmum Nah, ini kayak permasalahan gini, Mbak Bulan. Ketika apa namanya? Ketika imam lagi baca berkaitan dengan Allah, tiba-tiba makmum langsung sujud gitu. Ini mungkin mirip-mirip kayak gitu. Terus kalau enggak di sholat apa? Sholat subuh biasanya. Imam lagi pengen bilang Allah, padahal Allahumma apa namanya baca baca doa kunut. Nah itu kan mirip-mirip kalau nggak salah nih permasalahannya. Nah ini coba saya cari tahu lagi. Pernah mendapati ini, cuman kok nggak hadir dalam benak jawabannya. Saya simpan dulu aja. Ya itu kan sholat wajib ya Ustadz. Kan kalau kebanyakan tuh ada juga yang sholat id ya. Id juga sama gitu. Langsung pada sujud padahal kan ada 7 takbir gitu. Iya, betul. Dan memang ahsannya itu pertama, makmum harus datang tepat waktu. Yang kedua, si imam itu sebaiknya ngasih tahu kalau mau sujud sahwi. Sujud tilawah. Kalau mau sujud tilawah, imamnya harus ngasih tahu. Supaya makmum itu siap-siap dan sudah langsung menghadirkan niat gitu. Nah, itu baiknya dan idealnya seperti itu. Baik ya. Oke, cukup ya. Insya Allah cukup hari ini. Itu dulu dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Tutup dengan serapas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatnya subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.